Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya cintai mahasiswa-mahasiswiku program studi sastra Indonesia. Berjumpa kembali pada mata kuliah sosiolinguistik untuk pertemuan kelima. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang berbagai variasi dan jenis bahasa. Apa sih yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini? Yang pertama adalah variasi bahasa dari segi penutur, pemakaian, keformalan, dan sarana. Kemudian terakhir adalah klasifikasi variasi bahasa. Baik, kita akan membahas satu persatu kaitannya dengan variasi bahasa. Jadi secara langsung yang dimaksud dengan variasi berbahasa memiliki sistem dan subsistem yang bisa dipahami oleh penutur bahasa tersebut. Jadi ketika kita menggunakan variasi bahasa tersebut dapat dipahami oleh penutur bahasa tersebut. Kemudian berada dalam masyarakat tutur yang heterogen sehingga wujud bahasa atau parel yang digunakan menjadi tidak seragam. Mengapa terjadi keragaman atau kevariasian bahasa? Yang pertama, karena para penuturnya yang heterogen. Kemudian yang kedua adalah kegiatan interaksi sosial para penuturnya beragam. Jadi karena adanya ragam atau keragaman kevariasian bahasa, sehingga bahasa yang digunakan pun bervariasi. Kita akan membahas tentang klasifikasi dari variasi bahasa. Yang pertama dari segi penutur, jadi dari segi penutur bagaimana klasifikasinya. Kemudian dari segi pemakaian, berikutnya adalah dari segi keformalan, dan yang terakhir adalah dari segi sarana. Baik, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama dari segi penuturnya, ini tergantung dari penutur atau orang yang berbicara. Yang pertama adalah idiolek. Apa sih idiolek itu? Idiolek adalah variasi bahasa yang bersifat perorangan. Variasi ini berkenaan dengan warna suara, pilihan kata, gaya bahasa, dan susunan kalimat. Ini lebih kepada gaya bahasa seseorang. Memang setiap individu itu memiliki ciri khas masing-masing. Jadi mereka memiliki variasi yang berbeda juga ketika menggunakan pilihan berbahasa. Yang kedua ada yang namanya dialek. Apa itu dialek? Dialek adalah variasi bahasa dari sekelompok penutur yang jumlahnya relatif yang berada pada suatu tempat tertentu. Jadi seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, misalnya kita sama-sama berada di wilayah regional di wilayah Jawa, misalnya ada Jawa orang Semarang, ada Banyumas, ada Purbalingga, dan lain sebagainya. Mereka memiliki variasi bahasa tertentu yang digunakan oleh sekelompok penutur yang jumlahnya relatif dan berada pada suatu tempat tertentu, misalnya dialek Banyumasan, dialek Purbalinggaan, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah kronolog. Apa itu kronolog? Kronolog adalah dialek temporal. Jadi variasi bahasa yang digunakan oleh sekelompok sosial pada masa tertentu. Jadi ini hanya bersifat temporal saja. Kelompok sosial tersebut hanya menggunakan pada masa tertentu saja. Ini kronolog. Kemudian sosiolog adalah variasi bahasa yang berkenaan dengan status, golongan, dan kelas sosial para penuturnya. Jadi kalau misalnya dia kelas sosialnya tinggi, maka dia akan menggunakan bahasa sesuai kelasnya. Kalau misalnya dia kelompok buruh, dia menggunakan bahasa ya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Berikutnya adalah variasi dari segi penutur. Ada 4. Yang pertama ada akreolek, basilek, vulgar, dan slang. Ini masih kelanjutan dari yang tadi ya. Tadi kan sudah ada idiolek, dialek, kronolog, sosiolek. Berikutnya ada akreolek, basilek, vulgar, slang. Apa itu akreolek? Akreolek adalah variasi sosial yang dianggap lebih tinggi atau lebih bergengsi. Nah ini kadangkala ada seseorang yang mengatakan bahwa bahasa mereka lebih tinggi dan lebih gengsi sehingga dipilihlah bahasa itu. Kemudian ada namanya basilek. Basilek adalah variasi sosial yang dianggap kurang bergengsi atau bahkan dianggap rendah. Jadi dianggap bahasanya itu bahasa yang rendahan, misalnya kayak gitu. Berikutnya vulgar. Vulgar adalah variasi sosial yang ciri-cirinya tampak pemakaian bahasa oleh mereka yang kurang terpelajar atau dari kalangan yang tidak berpendidikan, misalnya menggunakan bahasa-bahasa yang vulgar, yang tidak sopan, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah slang. Slang adalah variasi yang bersifat khusus dan rahasia. Variasi ini digunakan oleh kalangan tertentu dan terbatas dan tidak boleh diketahui oleh kalangan
lain. Jadi kalau slang ini karena memang kekhususan, jadi ini bersifat rahasia, tidak boleh semua orang tahu dan hanya dipahami oleh komunitas tersebut saja. Berikutnya, ini masih kelanjutan dari yang tadi, dari segi penuturnya, ada namanya kolokial. Kolokial adalah variasi sosial yang digunakan dalam percakapan sehari-hari atau bahasa lisan. Nah, ini yang kita gunakan sehari-hari. Artinya kita harus bisa membedakan pengguna ragam bahasa. Kalau kita sedang pergi ke pasar, kita sedang ngumpul sama teman-teman, dengan bahasa yang kita gunakan ketika berada di kelas tentu berbeda. Nah, kalau penggunaan bahasa sehari-hari ini disebut sebagai kolokial. Kemudian ada namanya jargon. Jadi jargon adalah variasi sosial yang digunakan secara terbatas oleh kelompok-kelompok sosial tertentu. Nah, ini adalah penggunaan bahasa oleh kelompok sosial tertentu. Jadi bahasa ini juga hanya bisa dipahami oleh kelompok tertentu saja. Misalnya oleh montir, ini contoh, ini penggunaan bahasa montir. Ada istilah dongkrak, balancing, spuring, dan lain-lain. Jadi untuk penggunaan istilah dongkrak, balancing yang digunakan oleh montir, kenapa ini hanya dipahami oleh montir? Karena yang menggunakan istilah dongkrak, balancing, spuring, dan lain sebagainya ini adalah montir. Berikutnya adalah argot. Argot adalah variasi sosial yang digunakan secara terbatas oleh profesi-profesi tertentu dan bersifat rahasia. Misalnya, pencuri, dia akan mengatakan barang itu sebagai mangsa. Misalnya, ada seorang pencuri lagi di jalan, kemudian ada seorang ibu-ibu bawa tas. Barang yang dibawanya, maka seorang pencuri itu tidak akan mengatakan, lihat barang itu, tidak, tapi lihat di depan ada mangsa. Nah, jadi ada kekhasan sesuai dengan profesinya. Kemudian ada ken. Ken adalah variasi sosial tertentu yang bernada memelas, dibuat merengek-rengek dan penuh kepura-puraan. Jadi kalau ken ini nadanya agak memelas ya. Berikutnya adalah variasi dari segi pemakaian. Jadi secara pemakaian dapat dilihat bahwa terdapat fungsiolek sesuai dengan registernya masing-masing. Misalnya, ragam bahasa jurnalistik. Jadi secara pemakaian, bahasa yang digunakan di jurnalistik ya atau di secara tulis-menulis akan berbeda dengan ragam bahasa yang digunakan di militer. Misalnya orang-orang militer akan menggunakan ragam bahasa tertentu. Mereka juga akan berbeda dengan penggunaan ragam bahasa ilmiah. Misalnya, ragam bahasa yang digunakan oleh kalangan ilmiah, misalnya dalam membuat skripsi, karya tulis, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah variasi dari segi pemakaian. Berikutnya, dari segi keformalan. Jadi ketika kita berbicara terkait dengan keformalan, yang pertama ada namanya frozen atau beku. Jadi ada frozen ya. Jadi kalau kamu lihat film-film Frozen itu, mereka kan membeku ya. Tapi di sini membekunya seperti apa? Kita lihat. Jadi dari segi keformalan, variasi bahasa untuk frozen ini adalah variasi bahasa paling formal, digunakan dalam situasi yang resmi, misalnya upacara kenegaraan, khutbah, upacara pengambilan sumpah, kitab, dan undang-undang. Contoh sederhana, ketika kita sedang membacakan Pancasila, bolehkah kita mengganti Pancasila sesuai dengan bahasa sehari-hari? Tentu tidak, karena sudah ada aturan baku pada saat menggunakan pada saat kita mau membacakan Pancasila. Berikutnya adalah formal. Variasi bahasa yang digunakan dalam pidato kenegaraan, rapat dinas, surat menyurat dinas, buku pelajaran, dan lain-lain. Nah, ini yang kita gunakan. Misalnya kita sedang membuat surat menyurat dinas, kita harus menggunakan ragam bahasa formal. Pada saat kita sedang diskusi di kelas, maka kita harus menggunakan bahasa formal. Berikutnya adalah konsultatif atau usaha, yaitu variasi bahasa yang lazim digunakan dalam pembicaraan biasa di sekolah dan rapat-rapat atau pembicaraan yang berorientasi kepada hasil atau produksi. Nah, ini tujuannya adalah untuk usaha ya, atau misalnya untuk konsultasi dan lain sebagainya. Berikutnya adalah casual atau santai. Nah, ini yang sering kita pakai ya. Jadi variasi bahasa yang digunakan dalam situasi tidak resmi untuk berbincang-bincang dengan keluarga atau teman akrab. Jadi kalau kita sedang berbicara dengan teman, nah ini kita harus bisa membedakan. Kalau Anda berbicara dengan teman Anda, maka Anda boleh menggunakan bahasa santai karena teman Anda hubungannya akrab. Nah, itu boleh pakai bahasa santai. Sama keluarga itu boleh ya.
Berikutnya adalah intimate atau akrab. Jadi variasi bahasa digunakan oleh penutur yang hubungannya sudah akrab. Jadi misalnya kamu punya hubungannya akrab sama teman, deket banget. Nah, itu Anda boleh menggunakan bahasa yang sifatnya akrab ya. Berikutnya adalah variasi dari segi sarana. Yang pertama, sarana. Sarana itu kan kaitannya dengan alat ya, alat yang digunakan untuk menggunakan bahasa. Yang pertama adalah ragam bahasa lisan. Ragam bahasa lisan adalah ragam ya. Kita ulangi lagi. Yang pertama adalah ragam bahasa lisan. Ragam bahasa lisan ini adalah ragam bahasa yang digunakan dengan menggunakan media lisan. Jadi sarananya lisan. Misalnya ketika saya berbicara dengan Anda dengan menggunakan suara yang keluar dari alat ucap manusia, maka itu disebut sebagai ragam lisan. Kemudian atau menggunakan ragam tulisan. Misalnya saya membuat surat, kemudian Anda membaca surat saya. Nah, ini adalah variasi bahasa sesuai dengan ragam tulisan tersebut. Kemudian yang terakhir adalah ragam sesuai dengan sarana atau alat tertentu. Misalnya menggunakan media tertentu, pakai handphone, pakai Facebook, pakai Twitter, pakai Instagram, dan lain sebagainya, atau WhatsApp, dan lain sebagainya. Baik, demikian materi yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan 5 kali ini. Sampai bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.